Lanjut lagi, kita sudah berada di soal nomor 11. Adik-adik, untuk nomor 11 sampai 15, ini adalah soal isai materi bahasa Indonesia. Pertanyaannya, kata kunci dalam sebuah teks digunakan untuk titik-titik-titik. Adik-adik harus diingat, kata kunci dalam teks digunakan untuk mewakili informasi penting pada teks tersebut. Diingat ya. Lanjut lagi soal nomor 12. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di depan disebut. Adik-adik ini juga perlu diingat, untuk paragraf yang kalimat utamanya terletak di depan itu disebut paragraf deduktif. Nomor 13. Kalimat utama terletak pada tiap paragraf. Lanjut lagi soal nomor 14. Kalimat yang berisi penjelasan tentang kalimat utama disebut titik-titik-titik. Adik-adik diingat kembali, kalimat yang berisi penjelasan tentang kalimat utama adalah pengertian dari kalimat penjelas. Sedangkan nomor 15, pertanyaannya, informasi dalam sebuah teks tentang membersihkan sampah di sekolah, menanam pohon di lahan kosong, dan memangkas rumput liar. Judul teks yang tepat untuk informasi tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, di sini ada kata kunci membersihkan sampah di sekolah. Kemudian, menanam pohon di lahan kosong dan memangkas rumput liar. Kira-kira judul teks yang tepat dari informasi tersebut apa ya? Di sini berhubungan dengan kebersihan lingkungan. Di sini juga kebersihan lingkungan. Di sini juga kebersihan lingkungan. Berarti untuk judul yang tepat adalah mari jaga lingkungan kita. Soal selanjutnya adalah nomor 16. Adik-adik, untuk soal nomor 16 sampai 20 ini merupakan soal uraian materi bahasa Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri kalimat penjelas? Adik-adik, perlu diketahui untuk ciri-ciri kalimat penjelas adalah yang pertama, merupakan kalimat pendukung dari gagasan pokok atau kalimat utama. Ciri yang kedua adalah kalimatnya menjelaskan kalimat pokok. Ciri yang ketiga adalah kalimat penjelas memerlukan penghubung. Silakan adik-adik untuk dicatat dan dipelajari jawaban-jawabannya. Soal nomor 17. Di sini Kak Evan sudah menyediakan sebuah paragraf dan pertanyaannya adalah tuliskan kalimat utama pada paragraf di atas. Adik-adik, untuk kalimat utama ini biasanya terletak di awal paragraf atau akhir paragraf. Kita baca terlebih dahulu
untuk paragrafnya. Nah, ternyata untuk kalimat utama pada paragraf ini terletak di depan paragraf atau awal paragraf. Jadi dari Indonesia sampai suku dan budaya ditandai dengan tanda titik. Jadi jawabannya adalah Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku dan budaya. Ini merupakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Lanjut lagi di soal nomor 18. Apa yang dimaksud dengan kata kunci? Adik-adik perlu diingat, kata kunci adalah kata yang penting dan menggambarkan isi teks bacaan. Silakan adik-adik untuk diingat jawabannya dan dicatat di buku masing-masing. Next, kita berada di soal nomor 19. Pertanyaannya, apa perbedaan paragraf deduktif dengan induktif? Adik-adik, perbedaan paragraf deduktif dan induktif adalah sebagai berikut. Kita mulai dulu untuk paragraf deduktif. Jika paragraf deduktif, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, sedangkan paragraf induktif, Kak Evan tulis dulu paragraf induktif, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, itulah perbedaan dari paragraf deduktif dengan induktif. Soal nomor 20. Apa yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Adik-adik, kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan atau rincian dari kalimat utama. Silakan adik-adik untuk dicatat dan dipahami. Berikutnya, soal nomor 21. Adik-adik, untuk soal nomor 21 sampai 30, kita sudah memasuki materi IPA. Dan ini bentuk soalnya esai beserta uraian. Oke? Pertanyaan nomor 21. Menstruasi adalah ciri masa pubertas pada anak ... Adik-adik, menstruasi adalah ciri pubertas pada anak perempuan. Lanjut nomor 22. Tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi disebut masa ... Jawabannya adalah masa pubertas. Lanjut lagi, soal nomor 23. Suara anak perempuan pada masa pubertas adalah ... Adik-adik diingat untuk suara anak perempuan pada masa pubertas akan
menjadi melengking. Jika pada suara anak laki-laki menjadi berat, pada anak perempuan menjadi melengking. Oke, silakan dipelajari dan diingat. Lanjut, nomor 24. Tumbuhnya jakun termasuk ciri-ciri pada masa pubertas pada anak titik. Nah, jakun ini akan tumbuh pada anak laki-laki. Nomor 25, pada masa pubertas, wajah menjadi berjerawat karena tubuh menghasilkan titik. Nah, adik-adik, untuk berjerawat ini dialami oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Kenapa bisa berjerawat? Karena tubuh menghasilkan kelenjar minyak yang disebut dengan sebum. Diingat adik-adik dan ditulis di buku masing-masing. Lanjut soal nomor 26. Nah, soal nomor 26 sampai 30 ini berbentuk uraian dan masih dengan materi IPA. Pertanyaannya adalah, mengapa pada masa pubertas terjadi perubahan emosional? Nah, hal ini dikarenakan adanya perubahan hormonal yang terjadi di dalam tubuh. Nah, jadi adik-adik, ketika adik-adik mengalami masa pubertas, di dalam tubuh adik-adik akan terjadinya perubahan hormonal. Nah, perubahan inilah yang akan menyebabkan perubahan emosi di dalam diri adik-adik. Nah, untuk hormonnya sendiri berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Jika pada anak laki-laki, hormonnya bernama testosteron, sedangkan pada anak perempuan, hormonnya bernama estrogen. Diingat ya adik-adik. Nomor 27. Sebutkan perubahan tubuh anak laki-laki pada masa pubertas. Nah, adik-adik, ini sangat banyak sekali perubahan tubuh yang terjadi ketika anak laki-laki mengalami masa pubertas. Perubahannya adalah yang pertama, tumbuhnya jakun. Ini yang menyebabkan suara anak laki-laki menjadi berat. Kemudian selain itu, dada menjadi lebih bidang. Dan yang ketiga, perubahan tubuh pada anak laki-laki ketika masa pubertas adalah tumbuhnya kumis dan rambut-rambut halus sekitar ketiak beserta sekitar kemaluan. Ini Kak Evan tulis tumbuh kumis dan rambut-rambut halus. Nah, silakan untuk dicatat di buku masing-masing. Next, soal nomor 28. Sebutkan perubahan fisik yang dialami anak laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Nah, ini Kak Evan sudah jelaskan di rangkuman materi IPA dan IPS. Silahkan dipelajari video sebelumnya. Tapi ini Kak Evan akan langsung menjawab untuk perubahan fisik yang dialami anak laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Perubahannya yang pertama untuk anak laki-laki.
yaitu dada terlihat bidang. Selain itu, perubahan fisik yang terjadi adalah tumbuhnya jakun. Lalu, yang ketiga, perubahan fisik yang terjadi pada anak laki-laki adalah tumbuhnya kumis. Laki-laki sudah, sekarang untuk yang perempuan. Untuk anak perempuan, perubahan fisik yang terjadi adalah dada semakin membesar atau tumbuhnya payudara. Untuk perubahan fisik yang kedua, yaitu pinggul menjadi lebar. Untuk perubahan yang ketiga pada perempuan adalah tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan area kemaluan. Oke adik-adik, silakan untuk dipelajari dan dicatat di buku masing-masing. Berikutnya adalah soal nomor 29. Sebutkan rentang waktu pada masa remaja. Nah, adik-adik harus diingat untuk rentang waktu pada masa remaja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ini adalah masa remaja awal. Nah, untuk masa remaja awal, ini sekitar umur 12 sampai 15 tahun. Sedangkan yang kedua adalah masa remaja pertengahan. Ini terjadi sekitar umur 15 sampai 17 tahun. Dan yang terakhir adalah masa remaja akhir. Ini terjadi ketika berumur 18 sampai 21 tahun. Nomor 30. Bagaimana cara menyikapi masa pubertas yang baik? Yang pertama adalah selalu mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, cara yang kedua adalah selalu berpikir positif. Dan cara yang ketiga adalah mengembangkan bakat yang dimiliki. Nah, bakat di sini bisa termasuk hobi atau bisa juga kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah belajar, terus juga mengikuti les renang, atau juga membaca buku, dan sebagainya. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Dan silahkan dipelajari untuk persiapan ulangan harian tema 6 kelas 6 subtema 1. Ketemu lagi barengan Kak Evan. Bye-bye.